Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Prameswari dari jurusan Manajemen Perhotelan. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil bisnis plan yang sudah saya buat, yaitu dengan profil usaha bernama Lupeng atau Lumpia Mupeng. Untuk profil perusahaannya sendiri, yang melatar belakanginya adalah bisnis kuliner sendiri telah banyak tersebar dan telah menjamur di Indonesia, apalagi dalam bidang makanan. Perkembangan yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri di tingkat kegagalan yang rendah. Maka dari itu lapangan pekerjaan pun menurun, sehingga masyarakat dituntut untuk mampu memberikan inovasi serta meningkatkan kreativitas yang tinggi dan memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga saya pun juga berinovasi serta berinisiatif untuk membuka usaha penjualan dengan nama Lupeng ataupun Lumpia Mupeng, yang mana merupakan inovasi dari salah satu jajanan gorengan berbahan dasar lumpia yang mana yang cukup diminati di Indonesia. Bentuk usahanya sendiri yaitu bentuk usaha yang dijalankan Lupeng ini berbentuk tim di mana terdiri atas 4 orang, dan jika dilihat dari teori, usaha Lupeng ini seperti bentuk usia firma. Untuk tim sendiri, di sini saya sebagai ketua yang nantinya akan atau yang nantinya mengawasi jalannya usaha ini, saya membutuhkan tiga orang tim, 3 orang anggota tim, yang mana itu terdiri atas satu manajemen produksi yang tugasnya adalah bertanggung jawab dalam proses dan strategi produksi, kemudian menghasilkan produksi sesuai dengan target dan pemesanan, serta mengemas produk semenarik mungkin. Kemudian di sini saya juga membutuhkan seorang manajemen keuangan, yang mana ia akan bertanggung jawab untuk mengelola uang yang masuk dan keluar, membuat kalkulasi untung dan rugi dari produk yang dijual, serta membuat laporan keuangan setiap bulannya. Lalu saya juga akan membutuhkan seorang manajemen pemasaran, di mana tugasnya yaitu membuat buku pemesanan, bertanggung jawab untuk proses pengantaran produk kepada konsumen, serta ia juga akan bertanggung jawab untuk membuat promosi melalui media sosial nantinya. Adapun visi dan misi serta tujuan usaha ini yaitu, yang visinya sendiri adalah menjadi usaha kuliner yang halal, berkualitas dengan ragam inovasi rasa. Sedangkan misinya adalah menjual produk makanan berupa lumpia yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, menjaga selalu kepuasan pelanggan dengan produk yang ditawarkan, meningkatkan promosi produk secara offline maupun online, serta meningkatkan motivasi usaha untuk berwirausaha di kalangan mahasiswa. Karena saya juga merupakan seorang mahasiswa. Kemudian untuk tujuan usahanya sendiri, yaitu melakukan inovasi dan cita rasa terbaru untuk hidangan lumpia ini, serta berusaha untuk membuat cemilan ini berbeda dengan pesaing lainnya. Sebagai wujud pengembangan dari mata kuliah kewirausahaan, yang mana ini juga merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ini. Kemudian menumbuh kembangkan budaya berwirausaha, menghasilkan produk yang dapat dinikmati untuk semua kalangan dengan kualitas yang terjamin dan harga yang terjangkau. Selain itu juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa. Lalu saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari usaha yang akan saya kembangkan, yaitu berupa strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities atau kesempatan ataupun peluang, dan threats ancaman. Untuk strength atau kekuatannya sendiri, di ini ada 3 aspek yang saya tinjau. Yang pertama ada produk, di mana kekuatannya sendiri dari produk ini adalah harga jual kami yang bersaing dan belum ada usaha waralaba yang mencakup semua bentuk olahan lumpia, memiliki kreasi yang berbeda dari jenis bentuk lumpia dijual pada umumnya, serta memiliki banyak varian rasa. Untuk dari segi pelayanan sendiri, kami juga memiliki keunggulan, di mana adanya fasilitas pelayanan tambahan untuk usaha ini, seperti sumber daya manusia yang kompeten dengan adanya media interaksi dengan konsumen, di mana kami di sini, saya sebagai pembuka usaha, itu untuk karyawannya sendiri memang memiliki skill pada bidangnya. Untuk aspek yang ketiga dari harga jual, di mana dari harga jualnya sendiri adanya pelayanan dan fasilitas tambahan untuk usaha ini, seperti sumber daya yang kompeten dan adanya media interaksi. Kemudian dari weakness ataupun kelemahan, weakness ataupun kelemahan ini jika ditinjau dari
usaha yang akan dijalankan, yaitu dari segi publikasi, di mana saya terbatasnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi dan publikasi ke semua sasaran pasar. Untuk opportunities ataupun kesempatan, yaitu ditinjau dari peluang pasar. Dengan adanya varian rasa dari lumpia ini sebagai daya tarik, maka bisnis ini cukup menjanjikan karena produk terjaga kebersihan dan keunikannya, serta menggunakan bisnis berbasis suara laba yang mana menghasilkan keuntungan. Kemudian ada segmen pasar, yaitu bahan yang digunakan sangat mudah didapatkan dan tidak musiman, sehingga dapat dijual dalam keadaan cuaca yang berubah-ubah. Artinya adalah ketika bahan baku tersebut tidak habis, kami dapat mengolahnya kembali di keesokan harinya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian. Untuk threats atau ancaman yang saya hadapi sendiri di sini itu ada di bagian modal, di mana masih minim dan terbatasnya modal dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha. Kemudian persaingan, yang mana adanya pesaing yang menawarkan produk yang sama tetapi dengan inovasi yang berbeda. Di sini saya juga akan menampilkan kegunaan, keunggulan, dan keunikan ataupun inovasi dari produk usaha yang saya kembangkan. Dari segi kegunaan, yaitu dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan makanan jenis lumpia memiliki kreasi dan kreativitas yang unik. Kemudian keunggulannya sendiri itu memiliki banyak varian rasa dengan harga yang lebih terjangkau, dan keunikannya tidak hanya menyediakan satu jenis rasa, tapi banyak varian rasanya disediakan jadi jenis ini. Dan untuk dari segi inovasi adalah selalu memberikan model terbaru dan mengikuti perkembangan zaman, di mana saya sendiri nantinya akan mengikuti role ataupun era globalisasi dari seiring berkembangnya zaman, sehingga aneka rasa pun juga makin bervariasi. Kemudian ada dari rencana pemasaran, untuk target konsumennya, sasaran konsumen yang akan saya tuju adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, terkhusus untuk mahasiswa dan siswa. Sedangkan untuk wilayah pemesanan, nantinya saya akan membuka stand, itu bisa di dekat sekitaran kampus dan juga di lapangan olahraga. Selain itu, saya juga akan menjual produk ini dengan beberapa anggota nantinya ketika hari-hari libur seperti Car Free Day. Di sini juga bisa dilihat dari harga produk yang akan saya kembangkan untuk nama produk beserta harganya. Di sini untuk saat ini saya mengembangkan 4 varian rasa, di mana terdiri atas lumpia original, lumpia isian ayam, varian rasa manis, serta varian rasa manis ditambah dengan berbagai topping seperti pisang, roti, ataupun Oreo dengan harga yang bervariasi tergantung dengan banyaknya, tergantung dengan jenis yang akan dipesan. Untuk rencana produknya, di sini merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengeluaran bahan baku selama 2 hari, mulai dari bahan dasarnya serta bahan isiannya. Sehingga untuk dikalkulasikan selama 1 bulan, yaitu dari total 209.000 dikali 1 bulan untuk selama 2 hari, totalnya adalah Rp3.135.000. Untuk perlengkapan di sini adalah perlengkapan yang akan dibawa ketika nantinya kami membuka stand untuk menjual. Terdiri dari 4 item, ada kotak, kantong plastik, serbet, ataupun isian stapler. Ini lebih ke packaging-nya nanti. Dan untuk totalnya sendiri berkisar Rp40.000, dan untuk 1 bulan itu totalnya Rp600.000. Dari biaya promosi sendiri, kami promosi melalui spanduk berdiri ataupun banner dengan jumlah 1 dan totalnya 100.000. Jika dikalikan dari biaya variabel, yaitu jumlah yang tadi sebesar 3.305.000 ditambah 600.000 dan ditambah 100.000, itu totalnya 3.835.000. Untuk promosi sendiri kami juga memanfaatkan media online yang memang tidak memakan biaya. Lalu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang akan saya keluarkan setiap bulannya, itu berupa gaji karyawan dan transportasi dengan total Rp1.600.000. Sehingga total keseluruhan dari alat produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya itu ditotalkan sebesar Rp8.301.000.
Kemudian dari proses produksi, dalam proses produksi usaha ini saya melalui 4 proses. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan digunakan, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, memulai proses pengerjaan, membersihkan hasil pengerjaan yang lebih baik. Kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksinya sendiri, saya menargetkan untuk satu kali pembuatan untuk satu hari terdiri dari 100 lumpia goreng, di mana ini hanya target minimal yang akan saya keluarkan, atau wajibnya jika nantinya sehingga orderan itu melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, kami juga akan, saya pribadi juga akan mencoba untuk memenuhinya. Kemudian di sini saya juga memperhitungkan prediksi arus kas, di mana untuk prediksi untuk kuat arus kas sendiri dalam jumlah 1 bulan diperkirakan adalah sebanyak 622.500. Jumlah ini diperoleh dari hasil pendapatan per hari selama 1 bulan dan dikurangi dengan modal biaya bahan selama 1 bulan, sehingga dihasilkan Rp2.865.000. Untuk rencana laba dan rugi, saya di sini mengambil dari total pendapatan dikurangi dari total biaya yang sudah saya keluarkan, di mana diasumsikan dari target laba dalam usaha ini dalam sebulan yaitu Rp2.865.000. Sehingga jika biaya tetap BEP atau break even point dikurangi laba, break even point sendiri yaitu berupa biaya tetap ditambah target laba ataupun harga satuan atau harga tengah, kemudian dibagi 2.000 yang berupa harga lumpia tadi sehingga untuk BEP sendiri dihasilkan sebesar 11.166.000. Untuk labanya kami mengambil jenis lumpia dengan rasa original, di mana itu harga terendah dari harga Rp2.000, sehingga keuntungan atau laba yang kami dapatkan adalah sebesar 5.583, atau berada di kisaran ini untuk variasi lainnya. Barangkali itu saja bisnis plan yang saya paparkan. Mohon maaf jika sekiranya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.